Baik, selamat siang untuk kita semua, selamat siang untuk Ibu Siti Romi, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yohana Skolastika Milburga JKU, biasa dipanggil dengan Yohana, kelas pariwisata B, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, dan saya mengambil judulnya yaitu Pengembangan Potensi Wisata Pantai Lasiana sebagai pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, langsung kita lihat. Pariwisata sangat meluas dalam 3 dasawarsa terakhir karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi suatu daerah tujuan wisata atau DTW. Hal ini dapat menemukan semua negara di dunia tak terkecuali Indonesia menganggap pariwisata sebagai aspek terpenting yang akan menghasilkan devisa terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global, sehingga menjadikan pariwisata sebagai satu industri yang sangat besar akibat kemajuan teknologi dan komunikasi yang mendorong perkembangan pariwisata. Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan karena kekayaan akan potensi kepariwisataan yang dimiliki Indonesia, yakni potensi alam dan budaya yang unik dan beraneka ragam. Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan yang bertujuan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang Asia Pasifik berbasis pariwisata, seni dan budaya yang spesifik dan didukung dalam potensi alam dan keunikan budaya masyarakatnya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang sebagai salah satu provinsi Nusa Tenggara Timur juga mempunyai potensi dan daya tarik wisata, baik potensi dan daya tarik wisata alam berupa pantai, gua alam, hutan lindung, mata air, dan wisata alam lainnya. Daya tarik wisata budaya berupa situs-situs arkeologi, rumah raja, patung, benteng, museum, dan wisata budaya lainnya. Daya tarik wisata buatan seperti kolam renang, taman kota, cekdam, dan lainnya. Salah satu potensi dan daya tarik wisata berupa pantai dengan letaknya yang strategis berada dekat pusat Kota Kupang. Pantai ini disebut sebagai Pantai Lasiana yang berjarak kurang lebih 10 km dari pusat Kota Kupang. Pantai Lasiana dikenal sebagai pantai yang landai dengan ombak yang tenang serta pasir putihnya, dan Pantai Lasiana saat ini merupakan primadona bagi masyarakat Kota Kupang. Pantai Lasiana mulai dibuka untuk umum sekitar tahun 1970-an dan pada tahun 1986 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun berbagai fasilitas wisata seperti lopo-lopo, kolam renang, kantor pengelola, panggung hiburan, dan lain sebagainya. Banyak fasilitas wisata yang pernah dibangun pemerintah saat ini telah mengalami kerusakan. Pada tahun 2009, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang selaku pihak pengelola berupaya menata kembali lokasi wisata ini dengan membangun tanggul-tanggul pemecah ombak di bibir pantai, pembangun kios untuk para pedagang, dan pembangunan lopo-lopo, namun belum optimal pengembangannya. Mengingat Pantai Lasiana memiliki potensi dan peluang yang besar dalam bidang pariwisata, dan sebagai salah satu daya tarik wisata yang pernah dikembangkan sebelumnya, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan Pantai Lasiana. Dalam pengembangan pariwisata Pantai Lasiana, diperlukan suatu usaha untuk melestarikan dan mengembangkan aset atau potensi wisata yang dimiliki Pantai Lasiana. Upaya pengembangan tersebut juga diharapkan dapat memajukan pariwisata di Pantai Lasiana menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan kebudayaan masyarakat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya lainnya di lokasi wisata Pantai Lasiana dan daerah sekitarnya. Kita masuk pada kajian pustaka.
Dalam penelitian ini merupakan beberapa konsep dan teori, yaitu konsep pengembangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005 dan Suwantoro tahun 2002, konsep perencanaan pengembangan keberlanjutan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 2, prinsip-prinsip tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam laporan tahun 1987 dan WTO tahun 1993 serta konsep-konsep potensi wisata dari YOET tahun 1983 dan Pendix tahun 1999. Lalu kita masuk pada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam menggunakan beberapa macam cara, diantaranya observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Studi keperpustakaan dan dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan mengambil dari buku atau relevan dengan penelitian ini, serta pengambilan foto di Pantai Lasiana saat penelitian berlangsung. Lalu kita masuk pada pembahasan gambar umum Pantai Lasiana. Potensi alam. Pantai Lasiana dikenal sebagai salah satu daya tarik wisata yang kaya akan potensi alamiah dengan pantai yang berpasir putih dan ombak yang tenang. Pantai ini juga memiliki garis pantai yang panjang, pasirnya halus, dan merupakan panorama alam yang sangat indah, menjadi daya tarik wisata alam bagi wisatawan. Ketika wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lasiana pada sore hari juga bisa melihat panorama alam matahari terbenam atau sunset yang indah, dan di tepi pantai rindangnya pohon lontar yang menawarkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Adapun aktivitas yang bisa dilakukan oleh para wisatawan atau pengunjung di Pantai Lasiana seperti rekreasi di tepi pantai dan duduk sambil menikmati pemandangan alam, mandi dan selam, makan dan minum khas daerah, fotografi dan olahraga. Yang berikut kita masuk pada potensi budaya. Di Pantai Lasiana memiliki potensi alam juga, memiliki potensi budaya dari kehidupan sosial budaya masyarakat lokal yang unik dan bisa dijadikan sebagai suatu daya tarik yang menjadi pendukung potensi utama, yaitu pemanfaatan tanaman lontar sebagai berbagai barang kerajinan seperti alat musik sasando, pengelola air yang disadap dari pohon lontar menjadi gula. Pada pagi dan sore hari jika wisatawan berkunjung ke Pantai Lasiana, wisatawan juga bisa melihat dan menyaksikan masyarakat setempat yang melakukan pemanjatan pohon lontar yang unik dan menarik. Adapun makanan tradisional yang disediakan oleh masyarakat lokal di lokasi wisata Pantai Lasiana kepada para wisatawan atau pengunjung. Biasanya wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke Pantai Lasiana sebagian besar mencicipi makanan tradisional yang disebut pisang gepe atau pisang bakar. Makanan ini merupakan makanan yang menjadikan ciri khas Pantai Lasiana. Makanan tradisional ini juga bisa dimakan dengan dicampur gula merah dan berbentuk cairan, istilahnya gula air yang disebut, yang juga diambil dari pohon lontar. Lalu kita masuk pada upaya pengembangan Pantai Lasiana sebagai daya tarik pariwisata berkelanjutan. Upaya pengembangan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk menambah kemajuan dan memperbaiki segala potensi maupun fasilitas, serta mengoptimalkan pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana sebagai suatu daya tarik wisata yang berkelanjutan sehingga dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Upaya pengembangan dilakukan dengan mengambil langkah-langkah pengembangan sehingga segala kendala dapat terminimalisir dengan baik. Upaya pengembangan tersebut juga diharapkan dapat memajukan pariwisata di Pantai Lasiana menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan kebudayaan. Lalu kita masuk pada pengembangan potensi wisata alam dan pengadaan atraksi wisata berbasis alam di Pantai Lasiana. Nanti mungkin teman-teman dan ibu bisa menyaksikan langsung di Word atau tugas saya.
Lanjut, Pantai Lasiana merupakan salah satu pantai yang kaya akan potensi alam. Sayangnya potensi wisata yang dimiliki Pantai Lasiana belum dikembangkan secara optimal menjadi suatu daya tarik wisata unggulan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan Pantai Lasiana lebih lanjut hingga masa yang akan datang, maka perlu adanya pengembangan potensi wisata utama Pantai Lasiana, yaitu potensi alam berupa pemandangan alam Pantai Lasiana yang indah. Keindahan pantai yang berpasir putih, panorama alam matahari terbenam atau sunset, dan rindangnya pohon lontar di pesisir pantai. Dalam pengembangan tersebut perlu dilengkapi dengan pengadaan atraksi wisata bahari berupa wisata lavar, memancing, menyelam atau diving, atraksi olahraga, water sport, dan lainnya, serta aktivitas olahraga di pesisir pantai berupa jogging track, olahraga sepak bola dan bola voli, olahraga bersepeda, dan lainnya. Yang berikut kita masuk pada pembangunan potensi budaya dan pengadaan atraksi wisata, atraksi budaya di Pantai Lasiana. Di samping pengembangan potensi wisata alam Pantai Lasiana, perlu didukung dengan mengembangkan potensi budaya dan masyarakat setempat. Pengembangan potensi sosial dapat budaya masyarakat didukung. Pengembangan utama berupa kehidupan dan keunikan sosial budaya masyarakat lokal dalam pengemasan aktivitas masyarakat. Kita masuk pada perbaikan dan penambahan fasilitas di Pantai Lasiana. Lalu, upaya dalam penataan lokasi wisata Pantai Lasiana. Yang berikut, pengadaan program promosi Pantai Lasiana. Dapat kita lihat di sini, perlu melakukan program promosi lokasi Pantai Lasiana yang gencar, seperti promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau internet, dengan pembuatan website khusus Pantai Lasiana, bekerja sama dengan biro perjalanan wisata, akomodasi dan usaha jasa wisata lainnya, dan pembangunan pusat informasi pariwisata. Lalu yang keenam itu pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, lokasi wisata Pantai Lasiana. Yang ke-7 itu partisipasi pelaku swasta dalam pengembangan pariwisata Pantai Lasiana. Yang berikut, yang ke-8, pengembangan kelembagaan, pendidikan, pelatihan manajemen pariwisata, dan pengadaan sosialisasi kepada masyarakat lokal. Yang berikut, perbaikan akses dan penyediaan sarana transportasi menuju Pantai Lasiana. Mungkin kita lihat di sini tuh untuk transportasinya, untuk transportasi menuju ke Pantai Lasiana itu tempatnya itu belum karena mungkin kalau ke pantainya itu kan ikut jalan besar ya, jadi kayak aksesnya itu masih bisa, untuk bisa mencapai ke Pantai Lasiana itu aksesnya itu masih bisa. Terus yang ke-10 itu melindungi konservasi dan menjaga keasrian alam Pantai Lasiana. Karena mengingat bahwa Pantai Lasiana memiliki kekayaan alam yang potensi, maka perlu menjaga konservasi lingkungan Pantai Lasiana dan menjaga keasrian alam Pantai Lasiana, yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat alami seperti melakukan penanaman pohon lontar, pohon kelapa, dan melindungi hutan bakau, serta melakukan penanaman mangrove sehingga lingkungan alam Pantai Lasiana tetap dilestarikan. Lalu kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi wisata yang terdapat di Pantai Lasiana adalah potensi alam dan potensi budaya yang layak untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi NTT. Yang berikut, upaya pengembangan yang patut dilakukan untuk mewujudkan Pantai Lasiana sebagai destinasi wisata unggulan secara berkelanjutan: pengembangan potensi wisata alam dan potensi budaya dengan persiapan infrastruktur promosi, perbaikan SDM, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sarannya, dari simpulan di atas dapat diberikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan sekiranya berguna dalam pengembangan potensi wisata Pantai Lasiana sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan.
Di antaranya, pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah Kota Kupang hendaknya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan dan pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana. Yang berikut, perlu adanya pembentukan badan pengelola khusus lokasi wisata Pantai Lasiana yang lebih memberdayakan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pihak pengelola hendaknya mulai menyusun program pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam mengoptimalkan pengembangan lokasi wisata Pantai Lasiana sebagai daya tarik wisata unggulan. Dalam pengembangan pariwisata, Pantai Lasiana dikatakan berkelanjutan apabila kerjasama dan partisipasi antar pihak ditinggal lanjut proses perencanaan pengembangan dan pengelola. Baik, di sini ada daftar pustaka, bisa teman-teman dan ibu bisa melihatnya sendiri. Baik, sekian dari hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Untuk teman-teman semua dan untuk Ibu Rohmi, jika ada yang mau bertanya atau jika ada yang mau berpendapat, saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang.